Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Akan melaksanakan PPL siklus kedua aksi pertama dengan materi mendiagnosa sistem bahan bakar bensin injeksi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk bisa berdiri sikap sempurna. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen daftar hadir anak-anak semua. Apakah di hari ini hadir semua atau tidak? Tidak usah saya sampaikan satu persatu memanggil anak-anak. Mungkin bisa dilihat kanan kirinya. Adakah siswa hari ini yang tidak hadir? Nih, masuk semua. Ya, terima kasih. Bapak mau ngisi jurnal pembelajaran dulu kegiatan hari ini. Hari ini perlu saya sampaikan bahwa untuk materi hari ini adalah sistem bahan bakar injeksi. Sistem bahan bakar bensin injeksi atau dikenal itu adalah EPI, Electronic Fuel Injection. Nah, hanya saja materi sebelumnya adalah sistem bahan bakar bensin konvensional yang dulu sudah kita bahas, di mana sistem konvensional adalah untuk kendaraan-kendaraan yang tempo dulu, di mana untuk yang sekarang itu industri tidak membuat lagi. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kenapa kok yang konvensional masih diberikan, itu adalah tahapan awal. Tahapan awal Anda akan menuju ke injeksi karena kendaraan yang paling sekarang. Nah, yang terbaru lagi adalah kendaraan hybrid. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa perkembangan teknologi industri otomotif ini sudah berkembang yang sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak cepat juga mengikuti perkembangan itu, kita sebagai orang otomotif akan ketinggalan teknologi. Di mana kalau ketinggalan teknologi, kita ketinggalan semua. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan nanti adalah pekerjaan ada yang hilang, di mana sudah digantikan dengan pekerjaan yang baru. Itu untuk yang mata pelajaran atau kompetensi dasar yang tahun yang sebelumnya. Oke. Untuk cakupannya terkait dengan sistem bahan bakar injeksi ini adalah terkait dengan sistem bahan bakarnya saja. Kenapa? Karena nanti
Setelah sistem bahan bakar injeksi itu adalah KD-nya apa? Adalah KD EMS. EMS apa? Engine Management System. Nah, di sana itu ada terkait dengan sensor-sensor. Tetapi kalau yang sistem bahan bakar injeksi ini adalah terkait dengan sistem bakar injeksi dari tangki sampai ke injeksi. Nah, untuk sensornya nanti akan diperdalam lagi di dalam materi EMS, Engine Management System. Oke, terkait dengan penilaian untuk sistem injeksi ini tentunya adalah tertulis dan kelompok, di mana tertulisnya nanti akan ada Bapak sampaikan bahwa di sana nanti akan di akhir pembelajaran akan kita adakan post test, di mana ada 10 soal, di mana Anda kerjakan langsung. Setelah selesai waktunya adalah 10 menit. Yang kedua terkait dengan penilaiannya adalah penilaian kelompok. Kelompok apa? Tentunya adalah diskusi. Diskusi ini adalah mencakup dengan keaktifan daripada anak-anak sekalian terkait dengan kegiatan diskusi. Karena apa? Di kurikulum 13 yang kita laksanakan, anak-anak yang saya cintai, saya lanjutkan terkait dengan kegiatan hari ini. Saya akan mempresentasikan dulu. Jadi sebelum diskusi ya, sebelum diskusi itu saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan sistem bahan bakar injeksi yang akan saya sampaikan bersama slide yang sudah saya buat. Saya akan menyampaikan materi ini tidak lama, jadi hanya lebih kurang 20 menit saja, sehingga anak-anak bisa nanti memperdalam lagi terkait dengan kegiatan diskusi. Bisa kita lihat mata pelajarannya adalah masuk di dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Hanya di sini adalah KD-nya ya. Ini sistem bahan bakar injeksi atau disingkat dengan EPI, Electronic Fuel Injection. Untuk singkatannya Electronic Fuel Injection itu ada dua, menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Coba yang membedakan ini ya. Kalau elektronik itu adalah Indonesia pakai K, kalau Inggris pakai C. Oke, kita lanjut. Ini untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah di mana di sana tertulis 3.16. Kalau yang konvensional kemarin itu adalah 3.15. Di mana di situ adalah kompetensi dasarnya mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi, electronic fuel injection. Maka di rapot Anda itu mesti enek nilai pengetahuan. Yang di depannya itu ada angka 4. Ini mesti keterampilan. Nah, maka di rapot Anda itu tentunya ada nilai keterampilan. Kalau yang namanya pengetahuan ini adalah terkait mendiagnosa. Nah, kalau yang di kelas 3 ini adalah terkait dengan keterampilan mesti memperbaiki. Di sini memperbaiki ini ada kata kerjanya, melakukan asli. Ya, oke, lanjut. Oke. Kok balik lagi? Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini melalui diskusi, karena nanti akan diadakan diskusi, dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet. Peserta didik dapat menentukan prosedur pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi atau electronic fuel injeksi secara teliti dan benar. Nah, di sini
Nah, melalui literatur istilah. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan komponen sistem bahan bakar injeksi atau disebut dengan EPI secara teliti dan benar. Nah, di sini adalah peserta didik mendeteksi. Kalau tadi yang tujuan pertama adalah memeriksa, ini terkait dengan pengetahuan tentunya. Yang kedua adalah mendeteksi di mana letak kerusakan sistem bahan bakar injeksi tersebut sehingga kendaraan tidak bisa berjalan dengan sesuai atau semestinya. Oke, lanjut. Manfaat pembelajaran. Ya. Manfaat pembelajaran adalah siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang mendiagnosa dan perbaikan kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi atau EPI yang diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana harapannya adalah materi ini itu adalah bisa diterapkan Anda di kemudian hari, di masa-masa yang akan datang, tentunya adalah setelah Anda selesai. Ini akan bermanfaat untuk bekerja. Nah, manfaat daripada bekerja tentunya adalah akan menghasilkan rupiah atau diberi kompensasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar. Woi, gambarnya cakep ini. Ini kira-kira kalau ada mobil, ada orang yang mendorong seperti ini, kira-kira apa ini? Oke, kira-kira apa? Silakan. Ada apa ini? Oke. Ada apa? Ya, ini secara kasat mata, secara visual, kalau ada mobil bagus kok didorong, itu adalah mobilnya macet. Boh macetnya apa? Enggak tahu. Oke, ada lagi? Oke. Mesin tidak bisa hidup karena lemah. Oke, kita kasih aplaus. Nah. Oke, ini lagi. Empty itu kosong, ya. Kosong kalau dalam bahasa Indonesia nih, bahasa Jawa ini entek, ya. Nah, jadi kalau Anda nanti ditanya dengan orang-orang yang non otomotif itu bisa menjawab. Ojo jawabannya podo wis pokok entek. Jawabannya kok pokok ini yang. Oke. Nih. Ini ada mobil Brio yang ada di lab kita, ya. Nah, bisa didengarkan? Itu, Mas. Ini adalah mobil ketika di starter itu tidak bisa hidup, ya. Ini di starter 3 kali tidak bisa hidup. Nah, sehingga kenapa? Ini akan nanti tentunya adalah akan dibahas lebih detail ketika Anda diskusi, ya. Oke, lanjut. Komponen yang ada di EPI. Yang pertama adalah pompa bensin, yang kedua adalah saringan bensin, yang ketiga itu adalah sulit menjaga putaran mesin stabil. Penyebabnya adalah mesin bisa mati secara tiba-tiba atau tidak menjaga putaran yang stabil. Tidak stabilnya gimana? Ketika pedal gas itu adalah diinjak. Nah, kendaraannya suaranya itu gak los. Kalau ketika Anda ngegas sepeda motor ya podo wae. Suara kendaraan itu adalah tidak lepas. Itu berarti ada hambatan sama di sini. Oke. Penyebab umum kerusakan pada sistem EPI. Sebelum kita sampaikan penyebab umum kerusakan pada sistem EPI, ini kayaknya masih pagi, itu adalah kurang semangat. Marilah kita berjel-jel dulu saja. Ya, jel-jelnya itu adalah
SMK bisa, ya toh? SMK bisa, SMK Monza luar biasa. Yuk, ben semangat ya. Oke, saya mulai ya. SMK bisa, SMK bisa, SMK Monza luar biasa. Ayo. Nah, biar tidak ngantuk. Ya, oke, saya lanjutkan. Penyebab umum kerusakan pada sistem EPI. Nih, saya cepat saja karena waktunya hanya 20 menit. Yang pertama, ngantuk ae dhewe. Nonton U17 ae. Nah, ya. Mumpung nang Indonesia ya, Mas ya. Ya, ya.
Oke, waktunya diskusi tidak lama, hanya 20 menit. Mungkin ini aja di sini sedikit aja, nggak kesimpulan gitu aja. Nah. Ini tentunya adalah kesimpulan permasalahan yang ada di dalam masalah itu. Waktunya untuk diskusi sudah selesai. Silakan Anda kembali ke posisi semula. Silakan. Dari kelompok masing-masing ke depan menyampaikan hasil diskusi. Kita mulai dari urut atau bebas? Bebas. Oke, siapa dulu dari kelompok? Oke, silakan dari kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anwar. Saya Arif Budi Santoso. Saya Firman Satrio. Saya Andi Dianto. Dan langsung saja kita bahas hasil diskusi kami. Baik, saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Dari video tersebut, kami menyimpulkan ada 2 penyebab. Yang pertama, mesin mati, sulit hidupkan, dan putaran stasioner kasar. Kemungkinan penyebab gangguan: 1. Terdapat kebocoran udara yang masuk. 2. Tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah. Pemeriksaan komponen: 1. Periksa pada intake manifold, lihat secara visual apakah ada keretakan atau kebocoran. 2. Cek bagian fuel pump dan jalur bensin apakah ada yang bocor. Lalu solusi perbaikan: 1. Jika terjadi keretakan atau kebocoran, bila kecil maka bisa diatasi dengan lem atau lain sebagainya. Tapi jika sudah parah maka harus diganti. Jika tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, solusi perbaikan: 2. Cek tekanan fuel pump dengan fuel pump tester. Bila tekanan rendah, biasanya karena usia pemakaian, maka perlu diganti. Dan gangguan gejala yang muncul kedua: mesin tidak mau hidup. Kemungkinan penyebab: saringan injektor tersumbat. Pemeriksaan komponen: cek bagian injektor apakah injektor tersumbat atau tidak. Dan solusi perbaikan: 1. Jika injektor tersumbat, biasanya bisa dibersihkan, tapi jika sudah parah maka perlu diganti. 2. Bahan bakar tercemar atau kualitas jelek. 2. Periksa komponen. Periksa bahan bakar yang dipakai apakah sudah sesuai dengan kendaraan. Dan solusi perbaikan: sesuaikan jenis BBM kendaraan dan pastikan BBM dengan oktan yang sesuai. Kesimpulan yang kami simpulkan: gunakanlah kendaraan sesuai standar dengan melakukan perawatan rutin dan lakukan pergantian sesuai dengan usia pemakaian. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita kasih hapus dulu. Oke, ada yang menanyakan, silakan dari kelompok yang lain. Oke, dari kelompok 1 silakan. Berapa lama usia penggunaan full pump? Baik, Usia rata-rata full pump 5 tahun, tergantung pemakaian dan kualitas BBM. kelompok yang terakhir mungkin kita lanjutkan di sesi yang akan datang karena ini waktunya sudah 10.15. Oke, di sini perlu kita simpulkan bahwa dari hasil diskusi
Tutup untuk kegiatan hari ini. Tentunya adalah saya akan menyampaikan atau mengedarkan responden ya. Nanti bisa diisi refleksi ya. Nanti bisa diisi. Untuk yang bawah saja, isinya yang bawah, yang B, ya yang B. Kedua, oke, untuk kegiatan belajar hari ini sudah selesai sampai pada refleksi. Nanti kita akan ketemu lagi di sistem engine management system di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Di bawah berusia berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.